Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab yang kelima dari pembahasan kewajiban merasa cukup dengan Al-Quran terhadap apa yang selainnya. Sudah kita baca hadis yang pertama yang beliau bawakan di sini atau dalil yang terakhir. Ya. Dalil yang kedua ya. Yang beliau bawakan di sini seputar wajibnya kita merasa cukup terhadap Al-Quran Al-Karim dari apa yang selain Al-Quran tersebut. Ya. Sudah kita lewati ya dari awal hadis, dari hadis Umar ini tentang masalah kejadian ketika Umar memegang kitab atau lembaran dari Taurat, lembaran dari kitab Taurat. Ya. Maka Nabi SAW melihat hal tersebut dan sudah kita terangkan ya dari hukum membaca kitab dari kitab suci selain Al-Quran Al-Karim. Hukumnya apa? Siapa yang tahu? Silang pendapat ya. Ada rincian di situ ya. Kalau mau dirinci bisa dirinci saja. Jadi dia masuk dari hal yang diharamkan. Sini Umar maklum ya. Siapa yang tidak tahu, tidak kenal dengan Umar bin Khattab, manusia yang terbaik yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada apa? Taurat. Dipahami ya? Untuk melihat kepada kitab Taurat ini. Ya. Jadi memang kebanyakan ulama itu sudah diterangkan ya. Hukum melihat kitab suci selain Al-Qur'anul Karim adalah haram. Ya, tapi kadang dia bisa dibolehkan. Itu pun dengan syarat-syarat ya. Apa syarat-syaratnya? Dibolehkan dia melihat kalau dia itu orang yang berilmu, satu. Yang kedua, jadi bukan orang berilmu saja ya, orang yang kuat, yang dalam ilmunya akan agama ini. Yang kedua, syarat yang lain lagi. Dia hanya tidak melihat saja, tapi ada maksud situ kan? Untuk apa? Membantah Yahudi atau Nasara itu. Jadi dia tidak baca-baca aja begitu, tapi ada maksudnya. Dia baca, dia lihat untuk membantah agama Yahudi atau Nasara. Jelas ya? Ini ada maslahat di situ. Bukan sekadar dia hanya lihat-lihat saja. Itu dari hal yang diharamkan. Dan sudah diterangkan apa sebabnya. Kenapa kita dilarang melihat dari kitab suci selain Al-Quran Al-Karim. Yang pertama apa? Ada dua kemarin kita terangkan.
Sebab yang pertama apa? Karena kan itu juga yang tersebabnya ya. Ada yang lain lagi yang kembali kepada kondisi kitab itu. Kondisi kitab-kitab itu. Yang pertama apa? Ya, karena kitab itu sudah dirubah. Ya, dirubah ya. Allah langsung terangkan dalam Al-Quran. Para rahib itu dan para pendeta itu merubah kitab-kitab mereka. Ya, mereka merubah Taurat, mereka merubah Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, baik. Anggaplah kitabnya asli misalnya, asli dijamin, gitu ya. Injil asli, Taurat asli. Boleh tidak dilihat? Hah? Tetap tidak boleh juga. Ya, paling dia orang-orang baru belajar ya. Karena kenapa tidak boleh? Ya, karena kitab Taurat, Injil walaupun dia asli, memang dijamin begitu ya, aslinya tidak ada perubahan. Misalnya ya, misalnya. Ya, itu pun sudah tidak dibolehkan juga. Karena Al-Qur'anul Karim sudah menghapus hukumnya kan? Ya. Baik. Jadi tidak ada jalan. Ya. Kalau dia misalnya mau ingin lihat-lihat, itu dari hal yang diharamkan. Ditambah tadi yang sebutkan tadi, karena hati ini lemah. Sedangkan syubhat-syubhat di situ sudah ya menyambar-nyambar ya. Baik. Apalagi sudah dikabarkan bahwasanya kitab-kitab itu sudah dirubah. Ya. Anggaplah dia asli, tetap tidak diperbolehkan juga. Karena Al-Qur'anul Karim sudah menghapus hukum dari kitab tersebut. Baik. Itu dari pijakan-pijakannya dipegang dalam masalah ini. Metode beragama. Ya, agar seorang itu dia lurus agamanya. Tidak bimbang gitu ya. Baik. Nah, ketika Nabi melihat di tangan Umar ada Taurat, maka beliau bersabda ketika itu, kita baca hadisnya sudah kita baca kemarin ya. Kita ulangi lagi sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Ya. Apakah kalian berada dalam kebimbangan wahai anaknya Al-Khattab? Ya. Itu Umar maksudnya ya. Umar ibn al-Khattab. Nah, di catatan lain ada tambahan situ ya. Amutahawwikuna fiha, begitu. Nah, apakah kalian bimbang padanya? Ya, wahai anaknya Al-Khattab. Nah, laqad ji'tukum biha bayda'a nakiyah. Sungguh kata Nabi, sungguh pasti aku telah datangkan kepada kalian dengannya, maksudnya dengan agama ini ya. Kembali kepada al-millah. Bayda'a nakiyah. Gambaran agama Islam ini, dia adalah agama yang putih, bersih. Nah, law kana Musa hayyan wa taba'tumuhu wa taraktumuni dalaltum. Andai kata Musa masih hidup, kalau kalian mengikuti dia, mengikutinya ya, dan kalian meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Kalian akan tersesat. Baik, dari sini telah tampak di sini ya penjelasan akan keutamaan Islam. Jadi penulis rahimahullah taala membawakan hadis ini ingin menjelaskan kepada kita sisi keutamaan Islam di sini ya. Walaupun ini keutamaan ini sudah kita baca di bab yang pertama ya. Nah, dari keutamaan Islam, Islam itu adalah agama yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Dan dia merupakan agama yang penuh dengan keyakinan. Tidak ada hal yang ragu. Ya. Itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di awal surah Al-Baqarah kan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan.
Jangan seorang meragukan Al-Quranul Karim. Tidak boleh dia meragukannya. Kapan dia ragu berarti dipertanyakan keislamannya. Itu mirip orang-orang munafik nanti. Ya, dan juga beliau sudah bawakan di bab yang pertama dari keutamaan Islam di surah Yunus di ayat yang kedua ya, tentang keutamaan Islam yang telah kita terangkan tadi ini. Ya, qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu pada agamaku, ya, maka aku tidak akan menyembah apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ini sudah kita baca ayatnya ya. Ayat di surah Yunus ini. Di bab yang pertama, nanti dilihat kembali rekamannya ya, bagi yang terlambat. Nah. Baik. Jadi ini sisi keutamaan Islam yang pertama dari hadis ini ya. Menunjukkan akan Islam ini dari agama yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau dia masuk Islam kemudian dia masih ragu-ragu agama ini betul atau tidak, ini dia butuh belajar lagi ya, baik-baik. Ya, jangan sampai syaitan sudah masuk ya dalam hatinya begitu ya, merubah dari keyakinannya. Ya, tidak boleh seorang dia ragu akan kebenaran agama Islam. Nah, beda dengan agama-agama yang lain ya, agama Nasara, agama Yahudi, apalagi yang memang tidak ada kitabnya. Ya, agama-agama yang di luar dari Yahudi atau Nasara itu kan. Nah, itu mereka itu penuh dengan keraguan. Ya, tidak ada yang mereka pegang dari keyakinan-keyakinan yang kokoh dalam agamanya. Ya, itu kan terbukti, terlihat ya. Orang-orang Yahudi atau Nasara yang diberi hidayah oleh Allah, ketika mereka masuk Islam, itu lewat proses belajar mereka. Kadang mereka meneliti, membaca, sehingga mereka dimudahkan oleh Allah untuk masuk Islam. Itu kan kebanyakan kita lihat seperti itu. Ya, jarang ada dari Islam masuk ke Yahudi atau masuk ke Nasara. Ya, walaupun ada satu begitu ya, sebagian. Tapi kalau dari Yahudi atau Nasara yang masuk ke Islam itu banyak. Itu banyak ya kalau dibandingkan dengan Islam yang beragama ke Yahudi atau dari Islam dia beragama Yahudi atau Nasara. Jelas ya? Baik. Seperti itu. Jadi dari sisi keutamaan Islam yang pertama ya, Islam ini adalah agama yang tidak ada keraguan padanya. Dan di sini Nabi SAW bertanya kepada Umar itu dengan pertanyaan pengingkaran. Ya. Amutahawwikuna, apakah kalian ragu? Ya, ini kan pertanyaan yang tidak butuh dijawab, karena tidak ada apa? Keraguan dalam agama kita. Jelas ya? Baik. Kemudian sisi keutamaan Islam yang kedua di hadis ini juga di lafaz setelahnya diterangkan di situ. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Nah, sungguh kata Nabi, aku telah datangkan kepada kalian dengan agama ini sesuatu yang putih, bersih, jernih. Begitu ya. Di sebagian hadis atau di sebagian cetakan yang lain, Nabi bersumpah di situ. Ya. Falladzi nafsi biyadi. Demi jiwaku atau demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya beliau bersumpah demi Allah. Ya, beliau katakan ini, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Nah, ini sisi keutamaan Islam yang kedua. Islam ini adalah agama yang jelas tuntunannya. Tidak ada hal yang samar dalam agama kita. Ya. Tidak ada hal yang kabur-kabur begitu ya. Kalau dia misalnya masih kurang jelas memahami Islam, betul dia belajar lagi baik-baik. Ya, agar dia bisa jelas melihat dari terangnya agama ini. Nah, ini sudah kita terangkan ya di sesi sebelumnya ya, tentang sebagian dalil tentang masalah ini. Nabi ibaratkan agama ini bagikan sesuatu yang putih. Laqad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazigu ba'di anha illa
la yazigu anha ba'di illa halik. Ya. Kata Nabi, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Ini terangnya jalan Islam. Ya. Lailiha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti akan binasa. Ini sisi keutamaan Islam yang kedua di hadis ini ya. Jadi Islam ini adalah agama yang jelas, yang terang tuntunannya, tidak ada keraguan. Diibaratkan oleh Nabi bagikan sesuatu yang putih. Ya. Dia jalan di siang hari atau di malam hari sama saja. Jelas, tidak ada hal yang samar dia melihat begitu ya. Karena saking terangnya agama ini. Nah, itu diantara dua ya dari keutamaan Islam yang dipetik dari hadis. Kemudian yang ketiga dikatakan di situ, walau kana mustahayyan wa tabatumuhu ya wa taraktumuni dhalaltum. Andai kata Nabi Musa masih hidup lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, kata Nabi, maka kalian akan tersesat. Ini juga sisi keutamaan Islam yang lain lagi. Yang ketiga ya di hadis ini. Nah, menunjukkan Islam itu adalah agama yang harus diikuti oleh agama-agama yang lain. Ya, kapan mereka tidak masuk Islam? Ini kan sudah kita terangkan ya. Mereka diancam dengan api neraka. Nah, sudah dibahas di bab yang kedua, nanti lihat rekamannya ya. Nah, dari banyak sisi di situ akan kewajiban masuk dalam agama Islam. Diancam oleh Allah dan Rasulnya orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim banyak ayat yang sudah kita baca di bab sebelumnya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ya. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, dipastikan oleh Allah. Dan Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Di riwayat lain kadang dikatakan illa kana min ahlin nar. Ya, tidaklah mendengarkan aku diutus, kata Nabi, salah seorang dari umat ini, tidak pula Yahudi atau Nasara, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa dengannya, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya, diancam ya orang-orang Yahudi, Nasara. Padahal ini mereka punya kitab, ya, dari Allah juga kan, Taurat apa, Injil. Itu pun sudah diancam. Ya, kalau mereka tidak berislam, maka akan menjadi penghuni neraka. Itu saking terangnya agama kita ya, jelasnya dia, dan tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itu wajib bagi seorang itu untuk berislam. Nah, kalau misalnya dia belum masuk Islam, maka hendaknya dia masuk Islam ya. Jangan dia berada dalam agama yang lain. Baik. Sebelum dia meninggal, dijemput oleh ajalnya. Dan karena itu akan mendapat kerugian yang besar pada hari kiamat nanti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini ada 3 keutamaan Islam di sini ya. Ya, andai kata Musa masih hidup, itu beliau akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti di akhir zaman itu akan turun membunuh Dajjal. Membunuh apa? Dajjal. Ya. Dan Nabi Isa ketika turun di akhir zaman itu bukan membawa ajaran yang baru. Jadi beliau tidak membawa ajaran agama Nasara lagi, tidak. Tapi beliau berhukum dengan hukum Islam. Ya. Itu diceritakan di hadis ya. Beliau nanti akan berhaji ke Baitullah. Ya, setelah membunuh Dajjal, beliau akan berhaji ke Baitullah. Ya, berhukum dengan hukum Islam. Nah, ini Nabi Isa ya akan turun di akhir zaman nanti. Beliau ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Demikian pula para nabi dan rasul yang lain juga seperti itu. Karena dalam Al-Quran mereka sudah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Al-Imran ya. Di sini ada ayatnya di ayat ke 181 ya, nanti dilihat atau ayat 81 dari surah Al-Imran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah." Ya, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Ya, "Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri?" Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa anna ma'akum minasy syahidin. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ini ayatnya agak panjang ya. Jelas intinya di sini diterangkan, diingatkan oleh Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi. Nah, tatkala aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang nanti seorang rasul yang membenarkan kitab kalian itu maksudnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, diterangkan di situ apakah kalian akan beriman dan menolongnya? Maka mereka menjawab iya. Ini para nabi dan rasul ya, sudah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dipersaksikan di situ langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu ya, diperhatikan. Jadi para nabi dan rasul sudah diikat janji oleh Allah. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka pasti akan mengikutinya kalau mereka memang masih hidup. Dan terbukti di akhir zamannya, tadi sudah kita beri contoh, Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dan beliau akan berhukum beragama dengan agama Islam, ya, bukan dengan agama Nasara lagi. Bahkan beliau diterangkan di hadis itu, beliau akan membunuh babi-babi, akan mematahkan salib-salib, ya. Dan orang-orang Nasara ketika itu masuk ke dalam agama Islam, ya, karena mereka melihat Nabi Isa sudah turun di akhir zaman. Baik. Dan bumi ketika itu akan dipenuhi dengan agama Allah, agama Islam yang murni ini. Baik. Akhirnya dari tiga keutamaan Islam di sini ya, diterangkan dalam hadis yang telah kita bacakan. Baik. Beliau bawakan lagi riwayat yang lain di situ. Wa fi riwayat ini masih dari riwayat Ahmad juga. Walaupun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mujalid bin Said, ini lemah hadisnya ya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau kuatkan hadis ini karena punya jalan yang banyak, Dikatakan di situ law kana mustahayyan, nam ma wasi'ahu illa ittiba'i. Andai kata Musa masih hidup, nam, maka tidak ada keluasan kepadanya kecuali dia harus mengikutiku, kata Nabi. Dipaham ya? Kecuali dia pasti mengikutiku. Diterangkan dalam riwayat lain, dikatakan di situ Nabi bersumpah juga, walladzi nafsi biyadi, ya, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, saya demi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sama tadi ya dengan lafaz yang sebelumnya. Kemudian di situ Umar berkata, qala Umar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Ya, ini juga diantara dari keutamaan Islam. Tapi tadi sudah mirip ya dengan hadis yang sebelumnya. Menunjukkan Islam itu adalah agama yang harus diikuti oleh seluruh manusia, karena Nabi kita diutus oleh Allah untuk seluruh umat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Bahkan bukan manusia saja beliau, umatnya ya. Dari kalangan jin juga beliau punya umat. Wajib jin-jin juga masuk ke dalam agama Islam. Dan di masa Nabi SAW ketika itu ada jin-jin yang belajar, ya, mendengarkan Al-Quranul Karim,
diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim kisah-kisah mereka. Ya, ada di surah Al-Ahqaf dan ada di surah Al-Jin. Allah khususkan satu surah tentang surah Al-Jin di situ. Menunjukkan risalah Nabi kita itu mencakup seluruh manusia dan jin. Ya, dipahami ya? Baik. Bagian dari sisi-sisi ya keutamaan Islam yang hendaknya kita apa? Kita ketahui dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan karunia ini. Baik, jadi kesimpulannya ada 3 keutamaan Islam di sini ya. Islam adalah agama yang tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, Islam adalah agama yang jelas, yang terang, ya tuntunannya ya, tidak ada kesamaran. Yang ketiga dari Islam adalah agama rujukan ya, oleh seluruh umat manusia yang wajib mereka masuk dalam Islam tersebut. Kapan dah masuk maka mereka akan merugi. Mereka akan apa? Merugi. Baik, itu 3 kesimpulan dari sisi keutamaan Islam di hadis yang beliau bawakan di sini. Jadi hadis ini ada 2 lafaz ya, 2 riwayat. Ya, ada yang pertama riwayat Ahmad dan yang kedua riwayat Ahmad juga dan selainnya ada ya beda sahabat ya. Kalau yang kedua itu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum atau anhuma. Kalau yang pertama dari sahabat siapa? Umar Ibn al-Khattab. Ya, jelas itu ya. Itu diantara faedah pokok hadis. Adapun faedah tambahan dalam hadis ini diterangkan di sini banyak faedah yang lain lagi. Ya. Tadi yang pertama di sini bolehnya bersumpah ya dengan walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Diterangkan dalam riwayat yang lain tadi ya, Nabi bersumpah walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ya. Jadi bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk apa? Bersumpah. Tujuannya kan untuk memperkuat dari pembicaraan itu. Nah, dan sini juga dari faedah hadis diterangkan kepada kita penetapan akan nama Nabi Musa alaihissalam ya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penggunaan kata lau ya. Penggunaan kata apa? Seandainya. Ya, itu dibolehkan ya. Kalau dia bentuknya hanya mengkhabarkan saja. Ya. Ingat ya, penggunaan kata seandainya itu ada 2 macam. Ada yang dibolehkan, ada yang apa? Tercela. Yang dibolehkan itu yang seperti ini. Nabi kan bersabda situ ya, laukana Musa hayyan. Andai kata Nabi Musa masih apa? Hidup. Seandainya Nabi Musa masih hidup. Ini boleh kan diucapkan. Kalau dia hanya sekedar apa? Mengkhabarkan saja. Ada kalimat kata seandainya yang tidak boleh. Ya. Itu kalau arahnya itu mengingkari takdir. Mengingkari apa? Takdir. Ini sering kadang diucapkannya oleh sebagian dari kaum muslimin. Misalnya kalau dia celaka, dia bilang apa? Seandainya saya tidak ke situ, saya tidak akan celaka. Itu tidak boleh ya seperti itu ya. Karena itu kata Nabi membuka pintu syaitan. Ya. Arahnya tadi bisa mengingkari apa? Takdir. Ya. Seandainya kalau saya tidak ke sana, saya tidak akan celaka. Seandainya kalau saya tidak lakukan ini, saya tidak akan celaka. Itu tidak boleh diucapkan ya. Itu dari hal yang diharamkan. Jadi dilihat tadi kata seandainya ini ya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Di sini Nabi kabarkan seandainya Musa hayyan, Musa masih hidup, ya itu kan dari hal yang dibolehkan di situ. Ya karena dia hanya mengkabarkan saja, pengkabaran bukan arahnya untuk mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian sini juga diterangkan kepada kita dari hadis ini juga ya keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kalau Musa masih hidup, beliau akan ikut Nabi Muhammad SAW. Ini saya kira jelas ya. Nabi kita adalah pemimpin para nabi dan rasul, bahkan pemimpin umat manusia seluruhnya pada hari kiamat. Dan ulul azmi beliau yang paling utama. Dipahami ya? Baik. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan dari 3 landasan utama
dalam agama kita ya. Dikatakan situ dari perkataan Umar, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin apa? Nabiyya. Ini kan 3 pondasi utama kan dalam agama. Ya. Tentang Allah, tentang Islam, tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini nanti akan ditanyakan di alam kubur. Apa makna dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya? Ya. Kalau dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, artinya dia tidak mencari ya Rabb yang lain selain Allah. Dia tidak mencari sembahan yang lain selain Allah. Dipahami ya? Dia ridho Islam sebagai agama, dia tidak mencari selain Islam sebagai agama. Dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia tidak mencari lagi nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terima dengan sepenuh hatinya. Ridho itu kan kalau bahasa ringkasnya, hatinya itu luas, begitu ya. Tidak ada hal yang mengganjal. Ya, itu ridho ya, luas sekali hatinya. Ya, dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, dia terima sepenuhnya. Ya, dia tidak mencari Rabb yang lain, sembahan yang lain selain Allah. Dia ridho Islam sebagai agama. Ya, dia terima Islam dengan sepenuh hati. Dia tidak mencari Islam selain Islam sebagai agama yang lain. Dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dia terima dengan sepenuh hatinya bahwa Nabi Muhammad sebagai panutan yang dia ikuti, nabi yang dia ikuti. Ya, dia beriman dengannya. Tidak ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Itu namanya ridho. Ringkasnya ya dalam masalah ini. Baik. Sama juga kalau dia dikatakan tadi dia ridho Al-Quran sebagai kitabnya, dia tidak butuh kepada kitab yang lain kan selain apa? Al-Quranul Karim. Baik. Makanya dari sebagian pembahasan dalam hadis ini ya, insyaallah taala ini cukup untuk hadis yang kedua ini. Dan ini kita sudah selesaikan bab yang kelima. Dan nanti berikutnya kita akan masuk insyaallah taala di bab yang keenam. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Silakan kalau ada yang kurang paham. Ada faedah kita lihat kemarin nama Umar bin Khattab. Umar ini kan dari salah seorang sahabat yang dijamin masuk apa? Surga. Ada 10 orang sahabat ya yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama ini Umar di antaranya ya. Yang lain siapa yang tahu? 10 orang. Abu Bakar Siddiq, baik. Umar, Utsman, Ali. Khulafaur Rasyidin kan jelas 4 orang. Berarti sisa berapa? 6 yang dijamin. Siapa lagi yang tahu? Nah, itu lain lagi tuh. Itu umat lain itu. Umat yang ada, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa 6. Ada satu lagi orang kaya, sahabat yang kaya, pedagang besar. Itu juga dijamin masuk surga. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Ya, sudah berapa itu? 5. Tinggal 5 lagi. Tapi itu dihafal ya. Jangan nama-nama artis pemain bola dihafal luar kepala. Ya, kalau sahabat-sahabat saja tidak dihafal. Tidak masuk di situ. Walaupun dia diterangkan di hadis yang lain. Tapi ada dalam 2 bait syair itu diterangkan oleh para ulama ya. Jadi Nabi itu punya 10 orang sahabat yang secara nas dijamin masuk surga. Diterangkan dalam 2 bait syair ya. Kata para ulama, lil Mustafa ya khairu sahbin nassun annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ma Sa'dani atau ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal khulafa. Jadi kalau dihafal 2 bait syair ini gampang diingat. Kata para ulama, lil Mustafa khairu sahbin
Untuk Al-Mustafa maksudnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW itu punya sahabat-sahabat yang terbaik, sebaik-baik sahabat. Ya, secara nas, ya, nasun annahum, maksudnya mereka ini fi jannatil khuldi, fi jannatil khuldi. Ya, berada dalam surga yang penuh dengan kekekalan. Secara nas mereka ini punya kemuliaan. Ya, nasan zadahum syarafa, bertambah kemuliaannya. Yang pertama itu Talhatu, hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu. Ya. Ini 3 disebutkan ya. Talha yaitu Talha bin Ubaidillah. Yang kedua wa ibnu Aufin dari Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga Az-Zubair, itu Zubair bin Al-Awwam. Yang keempat Ma Abi Ubaidah, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Yang kelima dan yang keenam dikatakan 2 Sa'ad, ya, was-Sa'dani. Itu siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dan yang ke sisanya kan dikatakan Al-Khulafa, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi sudah 6 tambah 4. Jadi itu cara hafalnya ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik. Itu dihafal ya. Nama-nama diringkas oleh para ulama dalam 2 bait syair. Ya, 10 orang yang digabungkan dalam satu hadis. Ya, mereka dari penghuni apa? Surga. Walaupun sahabat lain juga ada yang diterangkan, tapi di hadis-hadis yang lain dia terpisah. Dipahami ya? Ya, secara umum kan sahabat Nabi itu kan penghuni surga seluruhnya. Dipahami ya? Baik. Tapi ada memang yang dimuliakan, dikhususkan oleh Nabi, disebut satu hadis begitu, ya, dari nama-nama mereka tadi itu. Baik. Itu dihafalkan ya. Ya, baik. Saya kira itu dulu di akhir majelis kita pada malam hari ini. Insyaallah telah cukup. Kita akhir majelisnya. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.